Masih dan aku sudah mengambil setengah suku cadangnya selama ini. Papan tik. 5, 4, 3, 2, 1. Siap-siap, kami datang. Kali ini di mana dia bersembunyi? Tom Thomas. Yuhu. Tom Thomas, kamu tidak lupa soal ulang tahun nenekmu, kan? Tidak. Aduh, aku lupa. Kali ini kau kena. Hei, tidak adil. Aku ketahuan karena ibu memanggilku. Ya sembunyi lagi saja. Sudah dulu. Aku harus gambar kartu ulang tahun buat... nenekku. Jadi, kita butuh selembar kertas kosong. Ulang tahun nenekmu kapan? Besok. Kartumu tidak akan sampai tepat waktu. Lalu aku harus apa? Pakai otakmu dong. Ambil telepon dan telepon nenekmu. Nenekmu pasti akan senang mendengar suaramu. Tidak, kami punya tradisi untuk saling kirim kartu ucapan. Lalu untuk apa ada internet? Kirim saja kartu elektronik untuk nenekmu. Simka, kau jenius. Oh, yang ini bagus. Sekarang ketik pesanmu di kartunya. Huruf T-nya rusak. Bagaimana bisa tulis nenek terkasih tanpa T? Tulis kata nenek saja tanpa pakai terkasih. Tapi huruf N rusak juga. Sepertinya kita butuh pack omet. Pack omet, buat apa? Untuk membersihkan kontak papan tik yang kotor. Kontak apa? Cara kerja tools pada papan tik komputer mirip dengan cara kerja bel pintu. Saat kita tekan tombol pada bel pintu, maka kontak di dalam bersentuhan sehingga listrik bisa mengalir dan membuat bel berbunyi. Dan saat kita tekan huruf pada papan tik komputer, arus listrik mengalir dari papan tik ke komputer dan huruf itu muncul di layar. Tapi kalau ada kotoran di kontaknya sehingga tidak bisa bersentuhan, listriknya tidak bisa mengalir. Tom Thomas, apa yang kau jatuhkan sampai lengket begini? Mungkin soda yang aku minum. Jadi kau membaginya dengan papan tik. Ini penyebab papan tiknya macet. Dan kenapa ada begitu banyak remah roti? Jatuh dari roti lapisku. Lalu benda apa yang berwarna merah ini? Itu pasti saus dari pizza jamurku. Hah, Nolik. Sepertinya sekarang kita harus memetik jamur. Para fiksi selalu siap membantu manusia, tapi ada juga manusia yang tidak ingin kami bantu. Aku ingat saat aku bekerja sebagai fiksi di sebuah rumah, sungguh bencana. Suatu hari, pemiliknya menumpahkan kopi di remote TV. Saat aku ingin membersihkan remote-nya, dia memukul-mukul TV dengan tinjunya karena salurannya tidak bisa diganti. Jadi TV-nya ikut rusak juga. Karena tidak ada TV, dia pun mendengarkan musik dan seenaknya saja menarik radionya sampai jatuh ke lantai. Dia berusaha memperbaikinya dan malah justru merusaknya. Lalu dia menduduki ponselnya dan merusaknya juga. Padahal aku masih sibuk membersihkan kopi dari remote TV. Di rumah itu, aku tidak bisa istirahat sama sekali. Akhirnya aku sudah tidak tahan dan pergi dari sana. Dan sekarang aku di sini mengajar anak-anak. Tom Thomas, kenapa kau makan di atas komputermu? Iya, kau tidak pernah diberi makan di dapur ya? Sekarang aku tahu itu tidak boleh. Benar itu. Tulis saja pesanmu. Dan tulis alamatnya juga ya. Ibu, apa ibu tahu alamat surelnya nenek? Nenek tidak punya alamat surel. Jadi apa gunanya kita perbaiki papan tik ini? Ya untukku. Untuk nenekku,
Aku telepon saja nenekku. Kan tadi kau bilang ada tradisi menulis kartu ucapan. Ya, lalu nenek pasti akan merasa senang mendengar suaraku. Itu adalah ide yang original, kan? Akuarium. Sudah aman. Semua manusia sudah pergi. Ayo, cepatlah. Masia, kenapa ikan-ikan terlihat sangat lelah? Karena mereka kekurangan udara. Air di akuariumnya kotor dan butuh udara, tapi filternya tidak bekerja. Filter? Iya, alat yang di sana itu. Ikan-ikan butuh bantuan kita, dan kalau kita diam saja, mereka bisa mati. Benar. Aku perbaiki lampunya dulu. Selagi kau dan Masia ke sana dan melihat masalah pada filternya. Tapi aku juga mau melihat filternya. Kau terlalu kecil untuk ini. Oh, wow. Dan kau raksasa, tinggimu setinggi Tom Hanks. Jangan berkelahi terus ya. Nolik, ayo. Ayo kita periksa. Shopee Voucher kaget 5 miliar. Ingat, 2 kali setiap hari di jam 12 siang dan 6 sore WIB. Cuma 5 menit. Klik icon voucher kaget di jam 12 siang dan 6 sore, buka kotaknya, dan dapatkan voucher hingga 1 juta. Hanya di Shopee. Rusak. Nolik, kau di mana? Di atas sini. Sedang apa kau di sana? Tidak apa-apa, cuma pegangan. Tidak ada waktu untuk itu. Ayo turunlah. Kita harus perbaiki saklar ini. Masia, ada masalah apa dengan filternya? Mungkin di dalam ada yang tersangkut dan membuat motornya macet. Filter dipakai untuk menjaga air tetap bersih. Motor di filter memutar baling-baling dan memompa air melalui saringan atau spons. Kotoran di air terjebak di sana, lalu air yang sudah bersih dikembalikan ke akuarium. Banyak filter selain membersihkan air bisa menambah udara agar ada tambahan oksigen di dalam air. Meski ikan hidupnya di dalam air, mereka juga butuh oksigen seperti kita. Kerja bagus. Ada banyak cara untuk bisa bernapas di dalam air. Untuk eksperimen, coba taruh gelas kosong terbalik ke dalam air dan lihat udara yang tetap ada di dalam gelas. Itulah ide di balik lonceng menyelam kuno. Lonceng kosong diturunkan ke dalam air dan udara di dalamnya tetap ada untuk bernapas penyelam. Sekitar 200 tahun lalu, baju penyelam pertama diciptakan. Penyelam dapat udara dari selang yang ujungnya ada di atas air. Ini membuat penyelam bisa berlama-lama di dalam air dan berjalan-jalan di dasar air walau tidak terlalu jauh. Belakangan, manusia bisa memadatkan udara di dalam tangki metal. Dari sanalah selam scuba dimulai. Penyelam scuba menghirup udara dari tangki itu agar mereka bisa berenang bebas dan menyelam jauh ke dalam perairan. Tugas kita selesai. Lampu menyala dan filter pun berjalan. Dan ikannya terlihat segar. Akan mereka bukan ikan ya, tapi monster. Untungnya ada kaca ini. Oh, papus! Bertahanlah, kami akan menyelamatkan kalian. Tapi aku tidak membawa pek ometku. Lihat mereka
Kau benar, mereka lapar. Noli, ayo. Ayo. Berani-beraninya ikan-ikan itu tidak tahu terima kasih. Kita perbaiki filter mereka dan mereka malah mau melahap kita. Dan aku yang selamatkan kalian. Aku yang melihat apa yang terjadi. Wow. Aduh. Tenang dulu. Bisakah kita sogok dia dengan makanan? Asal yang kau maksud makanan, bukan aku. Kenapa sih? Udah 4 Kipas. Balap dari kiri, Ayo dikepung. balap dia dari kanan. Awas ada tembok. Injak remnya. Kenapa tidak injak remnya? Dia terlalu takut. Jangan asal menuduh ya. Ada yang masuk ke mataku. Itu kan tanganmu, giliranku. Biar kuperlihatkan caranya. Oh, komputernya kenapa? Belakangan ini memang suka begitu. Komputernya suka mati sendiri. Itu bukan masalah, tinggal kunyalakan lagi. Kok perasaanku tidak enak ya? Ayo Norit, kita ke dalam dan kita periksa. Seperti manusia, mesin juga bisa sakit. Suhu mereka bisa menjadi sangat tinggi dan bahkan mulai batuk dan bersin. Kalau mesin atau peralatan sakit berat, terkadang sudah telat untuk memperbaiki mereka. Jadi bukanlah lebih baik kalau kita menjaga mereka agar tidak pernah sakit. Semua orang tahu bahwa orang yang menjaga kesehatan akan jarang sakit dan hidup lebih lama. Begitu pula dengan mesin. Mesin menjadi jarang rusak dan hidup lebih lama kalau rajin dirawat. Karena itulah mesin harus sering-sering dicek, dibersihkan, dan dilumasi. Itulah yang disebut pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan adalah hal yang harus selalu diperhatikan manusia dan para fiksi. Oh, apa itu? Kau tanya apa sih? Dengar itu tidak? Suara-suara apa itu? Itu mungkin cuma pemakan fiksi yang bangun. Apa? Apa maksudmu pemakan fiksi? Kau tidak tahu bahwa di dalam alat tertentu hidup monster menakutkan. Mereka senang sekali menyerang fiksi dan memakannya. Semakin kecil ukuran fiksinya, semakin pemakan fiksi senang memakannya. Haha. Kenapa kau tidak pernah menceritakan tentang pemakan fiksi itu? Ya, aku tidak mau kau takut. Baik, penakut. Ayo jalan lagi. Shopee Voucher Kaget 5 miliar. Ingat, 2 kali setiap hari di jam 12 siang dan 6 sore WIB. Cuma 5 menit. Klik icon Voucher Kaget di jam 12 siang dan 6 sore, buka kotaknya, dan dapatkan voucher hingga 1 juta. Hanya di Shopee. Simka, kau di mana? Jangan makan aku, pemakan fiksi. Oh, Simka, cepat ke sini. Suara itu datang dari sini. Lihat, itu bukan pemakan fiksi, cuma kipas. Bukan cuma Noli, dia butuh kita. Kipas itu sedang sakit. Jadi ayo kita buat berjalan lagi. Komputer bisa berjalan kalau semua bagiannya bekerja. Meski kipas terlihat hanya seperti mesin kecil biasa dengan baling-baling, komputer tidak bisa bekerja tanpa kipas. Kipas punya tugas penting untuk menjaga semua bagian lain tetap dingin saat mulai memanas. Kipas mendinginkan isi komputer dengan meniupkan aliran udara. Tapi kalau kipasnya kotor dan kerjanya terhambat, maka komputer bisa kepanasan dan mati.
atau malah rusak. Kau harus matikan komputermu. Kenapa? Nanti aku ceritakan. Sekarang sudah bersih, tinggal dilumasi. Aku saja. Baiklah. Sudah licin. Seperti hidungmu. Tom Thomas, nyalakan. Finish. Lalu tiba-tiba aku mendengar raungan pemakan fiksi. Tapi aku tidak takut. Dan aku berlari untuk melawannya. Dan Simka? Dia malah sembunyi. Dia kan cewek, dia kan pengecut. Jadi aku harus melawan monster itu sendirian. Oh, seperti itu contoh anak kecil bersembunyi saat sedang ketakutan. Itu, ya. Mesin cuci. Lihat itu, Simka. Mereka menayangkan Titanic di televisi. Hei, Nolik, itu bukan televisi. Itu mesin untuk mencuci pakaian. Tidak mungkin. Ya, itu hanya mesin cuci tua, Nolik. Kau tidak tahu. Oh, jelaskan padaku. Kau kan pintar menjelaskan. Di dalam mesin cuci ada tabung besar. Orang memasukkan baju kotor ke sana dan masukkan sabun khusus yang disebut deterjen. Saat mesin cuci dinyalakan, tabung diisi air, lalu mesinnya mulai memutar tabung itu. Itu membuat baju saling beradu, memaksa air sabun masuk, dan mendorong kotoran keluar agar baju bisa bersih. Setelah itu, kita tinggal menguras air dari baju dengan memutar tabung sangat cepat dan membuang air ke selokan. Oh, terima kasih, Simka. Aku selalu bingung kenapa pakaian dimasukkan ke televisi. Kau sedang bercanda ya? Aha. Oh, leluconku lebih lucu. Kesini kau. Da da da. Itu ibunya Tom Thomas. Da 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 da. Da da. Dia memakai pelantang telinga. Kita aman. Dia hanya bisa mendengar musik. Da da da. Da 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 da. Dia akan kembali, menambahkan sabun, menyalakan televisi, dan menonton bagian kedua filmnya. Kau bercanda lagi. Kali ini kau akan merasakan akibatnya. Nolik, ikuti kataku. Aku punya rencana. Rencana apa? Lari kabur! Siapa itu? Halo? Hah? Oh yeah. Oh yeah. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam memakai mesin cuci. Misalnya, apa kalian tahu apa yang terjadi kalau baju merah dan putih dicuci bersama? Ya, baju yang putih bisa menjadi pink. Tidak, bukan karena bajunya malu, tapi karena warna dari baju merah berpindah sebagian ke baju putih. Hal penting lain adalah untuk selalu kosongkan saku pakaian sebelum mencuci. Bendi seperti kunci, paku, dan permen karet bisa merusak pakaianmu dan juga merusak mesin cucinya. Itu baru barang-barang kecil. Benda besar seperti alat pemutar musik dan ponsel sering masuk ke dalam mesin cuci. Oh iya, memang jadinya terlihat bagus dan bersih setelah dicuci, tapi jelas tidak akan bisa dipakai lagi. Dan jangan pernah memasukkan hewan peliharaan ke mesin cuci. Itu bukan tempat untuk makhluk hidup. Param pam 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 param mama 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 yeah. Tahu tidak, Simka? Aku belum pernah dicuci seumur hidupku. Kita harus pergi dari sini, Nolik, sekarang juga. Lebih cepat akan lebih baik. Oh.
Ayo, cepat jalannya. Terus Cusoka bagaimana? Memang kenapa? Biar dicuci sebentar di sana, biar dia bisa lebih ramah. Tapi dia bisa tenggelam di sana. Kita tidak bisa lakukan ini. Kita harus minta bantuan Ibu Tom Thomas. Daram, daram. 1, 2, stop. Apa? Dia pindah tempat. Daram, dararam. Daradararam, daradararam. Daradaram. Dan 3. Apa itu? Oh, ya ampun. Oh, anjing kecil manisku. Bagaimana kau bisa masuk? Tunggu di sini dan akan aku ambilkan handuk ya. Nah, hewan ganas cilik, kami menyelamatkanmu. Mau berteman? Nolik, sepertinya dia tidak mau menjadi teman kita. Terus kita harus apa? Seperti biasanya, kabur! Termometer. Aku tidak percaya termometer baru sudah rusak. Tom Thomas tetap diranjang. Ibu mau mencari termometer raksa yang lama. Hei, kau sakit ya? Ya, bisa dibilang begitu. Aku tidak tahu apa aku bisa lolos tes matematika hari ini. Kau belum siap, jadi kau tidak mau sekolah. Ya, iya. Jadi kau pura-pura sakit agar bisa menipu ibumu. Itu tidak benar. Aku hanya pura-pura sedikit. Itu maumu, tapi kau tidak bisa bohongi termometer. Cinka, apa itu termometer raksa? Raksa adalah logam cair yang berwarna perak. Tidak ada raksa di dalam termometer baru. Semuanya elektronik. Termometer lama dibuat dari tabung kaca dengan penanda dan sedikit raksa di dalamnya. Saat ujung tabung dihangatkan, raksa di dalamnya memuai dan naik di dalam tabung. Itulah cara termometer lama mengukur suhu. Semakin panjang raksanya, semakin tinggi suhu seseorang. Artinya, aku harus hangatkan ujung termometernya. Tom Thomas, kau jenius. Tapi bagaimana caranya? Akhirnya ketemu juga. Coba lihat. Ibu, boleh aku minta makan? Sebentar ya sayang, ibu buatkan sesuatu. Wah, panasnya. Sekarang pasti panasnya akan tinggi. Hei, kau sedang apa di sini? Jadi, suhunya naik berapa? Angkanya 42 derajat Celcius. Ya ampun, dengan suhu setinggi itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Kau pasti tidak mau. Coba deh termometernya digoyang. Iya, ini sedang aku goyang supaya suhunya turun sedikit. Nah, tahu rasa kau. Makanya jangan bohong. Tom Thomas, apa kau lihat ini? Nolik, jangan sentuh raksanya. Itu beracun. Hentikan Nolik, dan kau Tom Thomas, jangan sentuh raksanya juga. Berbahaya. Lalu bagaimana buangnya? Panggil ibumu akan membantumu. Tidak bisa. Mana bisa begitu? Nanti ibuku tahu aku sudah berbohong padanya. Mungkin lebih baik berkata jujur. Tidak, aku tidak bisa. Baiklah, sepertinya tidak ada pilihan yang lain. Nolik, panggil Papus dan Masia. Baik. Dan kau kembali ke kamar dan tunggu aku. Sepertinya pekerjaan kita sekarang sudah beres. Belum, karena kita harus mengamankan raksa ini. Di setiap rumah ada berbagai macam bahan kimia.
Bahan kimia itu dipakai untuk membersihkan piring, pakaian, kamar mandi, dan mengusir serangga. Semua bahan kimia itu bisa berbahaya untuk kesehatan. Tapi ada orang yang tidak mengerti itu. Mereka memakai semprotan berbahaya atau cairan beracun, lalu lupa mencuci tangan setelahnya. Lalu mereka langsung makan atau menyeka mata mereka. Itu bisa membuat kerusakan serius pada mata atau perut mereka. Jangan memasukkan apapun yang mirip obat ke mulutmu, kecuali orang tua atau dokter yang memberikannya. Kalau kau menemukan sesuatu di tanah yang mirip dengan permen, jangan masukkan ke mulutmu. Nanti kau bisa saja keracunan. Oh, manusia. Kalau mereka ingat nasihatku ini, mereka pasti aman. Lalu kaca yang pecahnya bagaimana? Itu bukan tugas para Fixis. Tom Thomas, kami sudah bersihkan raksanya. Kacanya juga. Kalau kacanya tidak. Tapi nanti Papus bilang itu bukan tugas kami. Dia bilang kau harus meminta bantuan orang tuamu, karena itu adalah tanggung jawabmu. Ini makanannya. Ada apa? Ibu, aku memecahkan termometernya. Pecah? Apa kamu terluka? Tidak, Bu. Raksanya kamu menyentuhnya? Tidak, Bu. Simka, apa dia akan berkata jujur? Di mana kamu memecahkannya? Di kamar mandi. Kenapa kamu ke sana? Aku mau membohongi Ibu. Aku ada tes dan aku belum belajar. Dan sudah terlambat untuk sekolah. Kenapa sih? Udah 45 tahun semua tetap suka Nutrisari? Gampang nemunya. Rasanya juga banyak. Nurdin 1, Bang. Nutrisari dingin. Sekarang musik. Dan saat peniup seruling mulai memainkan seruling, sihirnya tikus-tikus keluar dari lubang mereka dan mengikutinya. Dan mereka tidak terlihat lagi di Hamlin. Terus apa? Hah? Aku tidak bisa baca lagi. Kakiku capek. Simka, Nolik, ada suara di dalam sana. Di mana? Di kantor ayah, di mejanya, di dalam sebuah kotak kayu. Mungkin di dalamnya ada tikus. Tom Thomas, duduk di sini selagi Nolik dan aku memeriksanya. Kalau benar ada tikus di sana, bagaimana mengeluarkannya? Hewan pengerat itu kan sangat besar. Buat apa aku bacakan buku itu, ha? Ambil saja seruling, beritut, dan tikusnya akan takut. Dari mana kita dapat seruling? Ya kita buatlah. Tut, 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 tut. Mengerti? Mengerti. Tunggu sebentar. Ayo kita dekati lagi. Tut, 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 tut. Tuh kan? Aku bilang juga apa? Tidak ada tikus lagi. Beritut sedikit lagi agar tikusnya tidak kembali. Baiklah. Jadi kalian yang buat ribut dari tadi. Oh, ternyata kakek Pus. Seharian aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Dari ada yang membuka tutup kotak, lalu kalian yang main tut-tut-tut. Main tutut itu idenya Simka. Itu karena kau takut pada tikus. Wow, ini mesin untuk apa? Apa tebakan kalian? Penggiling kopi? Bukan. Pembuat lubang? Penggaruk kaki? Apa? Mesin untuk menggaruk kaki kita? Kau bercanda terus. Ini kotak musik yang menakjubkan. Kotak musik diciptakan lebih dari 200 tahun lalu. Di dalamnya ada silinder dengan pin-pin pendek yang mencuat. Di depan silinder itu ada sisi dengan gigi metal dengan panjang berbeda-beda. Kalau salah satu gigi dipetik, suaranya terdengar indah. Gigi pendek menghasilkan suara tinggi dan yang panjang lebih rendah. Saat silindernya berputar, pin-pin itu memetik gigi-gigi metal dan terciptalah musik. Hebat! Jadi apa
apanya yang rusak? Pegasnya keluar. Harus didorong ke tempatnya lagi. Bisa bantu? Iya. Iya. Nah, sudah masuk lagi. Kenapa tidak ada musik? Kau harus memutar pegasnya dengan kunci. Tiris, aku tahu yang bisa memutarnya. Ya, Tom Thomas, bisa tebak ini mesin apa? Pemotong kertas Bukan. atau pembuat lubang? Kau bercanda terus, jangan bilang ini penggaruk kaki ya. Aku menyerah. Putar saja dengan kunci itu dan kau akan tahu. Kalian mau tahu cara suara tinggi dan rendah diciptakan? Taruh penggaris biasa di tepi meja, tahan salah satu di ujung penggaris, dan petik ujung lainnya. Semakin pendek penggaris yang melewati meja, semakin tinggi suaranya. Cara kerja gigi di dalam kotak musik juga sama seperti itu. Sama seperti lonceng, semakin kecil loncengnya, semakin tinggi dentangannya. Suara biola atau gitar tergantung pada gigi di dalam kotak musik juga sama seperti itu. Sama seperti lonceng, semakin kecil loncengnya, semakin tinggi dentangannya. Suara biola atau gitar tergantung pada ketebalan senarnya. Suara tebal membuat suara rendah dan senar tipis suaranya tinggi. Kencang kendurnya senar juga berpengaruh. Ambil setuas benang atau karet gelang. Ikat satu ujungnya ke gagang pintu dan tarik ujungnya ke yang lain. Dengan jarimu, petik karet itu. Semakin kencang karetnya ditarik, semakin tinggi suaranya. Kau bisa mainkan irama musik juga. Aku sudah mengerti sekarang. Itu pemutar musik kuno. Hampir benar, tapi bukan. Ini disebut kotak musik. Itu kataku tadi. Jadi, apa yang ada di dalam? Cuma pegas rusak. Bukan itu yang aku mau tahu. Siapa yang ada di dalam sana? Jawaban dari kami, Tom Thomas. Jangan bilang siapa-siapa. Magnet. Sepertinya kita butuh Pac-O-Man. Ini skrup dari mana ya? Aduh. Papus juga tidak ada di sana. Ini gawat. Dia mungkin hilang selamanya. Ini saja sudah 5 hari. Jangan cemas, Masia. Kita pasti menemukannya. Iya, itu benar. Ayo kita cari lagi di dapur. Tapi kita sudah cari di sana. Kita cari lebih teliti lagi. Ayo kita cari di sana. Kita sudah mencarinya kemana-mana. Simka, Nolik, apa yang kalian cari di sini? Bukan apa, tapi siapa? Papus kami hilang. Kami sudah mencari kemana-mana. Oh, gawat. Mungkin dia sudah berubah menjadi skrup. Karena energinya sudah habis. Mungkin aku bisa bantu. Boleh. Kita mulai dengan kau bawa kami. Kami capek berlari terus. Dalam situasi berbahaya, fiksi bisa berubah menjadi skrup. Tapi terkadang itu bisa terjadi dengan sendirinya. Misalnya saat fiksi tidak punya energi lagi. Saat ini terjadi, fiksi menjadi lemah, lemas, lalu masuk ke mode hibernasi dan berubah menjadi skrup. Ini bisa terjadi saat fiksi tidak diisi ulang energinya saat berada dalam peralatan. Itulah kenapa fiksi selalu bekerja di dalam mesin agar energi mereka selalu bisa terisi. Kadang fiksi sudah lemah dan berubah menjadi skrup bisa beruntung. Kalau manusia menemukannya dan menyegrupnya ke peralatan,
Fiksi itu bisa mendapat energi dan kembali hidup. Lalu dia melepaskan diri dan kabur, membuat manusia heran. Kemana skrupnya ya? Padahal sudah aku sekrup. Jadi, mau mencari di mana dulu? Sedang cari apa di sini, Tom Thomas? Aku, Dan apa yang kau pegang itu? ini cuma sekrup milikku, Ayah. Belum lama ini ayah menemukan sekrup. Mungkin itu punyamu. Mungkin. Mana sekrupnya? Ini, ambil dan jangan taruh sembarangan lagi. Aku harus berbalik agar papus kalian bisa berubah lagi ke semula. Dia sudah ada di situ selama 1 pekan lebih. Dia tidak punya energi untuk kembali ke semula. Lalu bagaimana? Kita harus sekrup dia ke peralatan agar dia bisa dapat energi lagi. Baiklah. Tapi yang mana papus? Semua sekrup di sini mirip sekali dengan papus. Pakai magnet saja. Kenapa? Nanti semua skrupnya akan menempel di magnet. Tidak semuanya kok. Tidak semua logam bisa menempel di magnet. Mudah saja kok melihatnya. Kalian cukup ambil magnet. Kau mungkin punya satu di lemari es di rumahmu. Coba dekatkan pada logam apa saja yang ada di rumahmu, seperti sendok, paku, atau koin. Kau akan lihat ada benda logam yang bisa menempel kuat di magnet, sedangkan logam yang lain tidak terlalu menempel. Lalu, ada benda logam yang tidak bisa menempel sama sekali di magnet. Baik, lalu apa lagi? Selain itu, kami fiksi tidak bisa menempel di magnet saat kami menjadi skrup. Ayo kita coba. Ini dia di sini. Sekarang kita skrup dia. Apa ada fiksi lain di antara skrup ini ya? Apa kami belum cukup untukmu? Bukan itu, aku penasaran saja. Tidak ada. Oh, skrup itu hilang. Hei, lihat itu. Energinya sudah terisi dan bisa melepaskan diri. Istirahat dulu sebentar. Setelah petualangan besarmu itu. Tidak, aku tidak memerlukan itu. Dan ini adalah sesuatu yang sudah lama sekali ingin aku lakukan. Center. Di mana benda itu? Hai Tom Thomas, sedang cari apa? Mencari center. Ah, ini dia. Untuk apa sih? Katya, aku mau bicara dengannya. Bukannya ada telepon. Ini kan center, bukan telepon. Kalian tidak mengerti. Aku dan Katya membuat kode rahasia. Kalau nyala 1 kali, artinya halo. Oh, dan Katya di sana juga bilang halo padamu. Kalau 2 kali nyala, apa artinya? Katya bertanya apa aku baik-baik saja. Aku jawab kalau semuanya baik. Oh, senternya kenapa? Sepertinya senternya bermasalah. Aku tahu, Nolik. Tapi kenapa? Semua senter hanyalah baterai yang terhubung dengan kabel ke lampu dengan saklar menjadi pemisah di antara keduanya. Untuk menyalakan senter, tekan saja saklarnya. Lalu, listrik mengalir melalui kabel dari baterai ke lampu sehingga lampunya menyala. Kalau tidak menyala, artinya baterainya habis, lampunya terbakar, atau saklarnya rusak. Sekarang saatnya kita pakai teori itu. Maaf, tapi saat ini aku sedang tidak ada waktu. Kalian tidak paham kalau aku tidak balas sinyalnya. Dia pikir aku tidak mau bicara dengannya. Aku tidak mau itu. Cobalah tenang dulu. Kami bantu. Tapi kita harus ambil Pekomet dan kembali lagi. Tunggu ya. Kau dengar itu? Masih ya? Itu suara yang aneh. Oh iya, itu kan baru. Sekarang kita tahu suara apa itu. Papus, boleh pinjam Pekomet? Ada senter yang rusak. Kalian bilang center? Kalian tahu cerita tentang kakek harus pergi jauh di atas anjing? Sungguh, dia dikirim untuk misi yang sangat penting. Perbaikan senter raksasa. Senter apa itu? Senter khusus yang disebut mercusuar.
Mercusuar adalah bangunan tinggi dengan senter raksasa di puncaknya yang berfungsi menjadi panduan kapal dan pesawat. Manusia sudah memakai mercusuar sejak zaman kuno. Yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria. Mercusuar itu dibangun di Mesir lebih dari 2000 tahun silam dan tingginya lebih dari 100 meter. Orang Yunani kuno menjadikan mercusuar itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di zaman kuno, orang membakar api besar di puncak mercusuar. Sekarang cahaya itu berasal dari bohlam lampu besar. Banyak mercusuar sekarang bukan hanya memberikan cahaya, tetapi juga sinyal radio. Ya, berkat mercusuar, kapal dan pesawat di tempat jauh bisa tahu kemana harus berlayar atau terbang tanpa mendapat masalah. Berkat tindakan heroik kakek kalian itu, mercusuarnya bisa berfungsi lagi. Dan sejak saat itu tidak ada satu kapal pun yang tersasar. Simka, bagaimana kalau kita tidak hanya memperbaiki senter saja, tapi melakukan tindakan heroik? Seperti kakek Pus? Aha, baiklah. Bagaimana kalau begini? Kita naik ke punggung anjing ini dan cepat ke sana. Hentikan itu. Pegang tanganku. Chosaka, tidak. Keluar, sekarang. Itu tindakan yang sangat heroik. Sekarang waktunya memperbaiki mercusuar itu. Tom Thomas, serahkan mercusuarnya. Mercusuar apa? Sentermu yang tadi. Sudah tidak aku pakai. Apa maksudmu tidak kau pakai? Bagaimana kau beritahu Katya yang perlu dia ketahui? Sudah aku lakukan. Lihat ini. Kesepakatannya tidak begitu. Kau mau bilang kalau perbuatan heroik kami percuma? Ya, kalau kalian mau perbuatan heroik, ya perbaiki saja. Hore! Tapi kalau bertemu fiksi, jangan bilang siapa-siapa.